Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. Sudah lama aku tidak makan darah. Sini anak cantik. Darah kental membuat obat laparku selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah yang ditulis oleh Kak Siska, di mana dari cerita yang diberi judul Lemah Kuburan atau dalam bahasa Indonesianya Tanah Kuburan ini diangkat dari kisah nyata. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Pak Rofik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugas tempatkan di sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana. Selama bertugas di sana, selama setahun beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Karena perannya sebagai pengganti dokter Bayu selama setahun di sana, akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana. Namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nak Rofik, ini kunci rumahnya. Nanti ada sepeda motor biar diantar Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rofik yang saat itu senang dengan sambutan warga di sana, menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya walau hanya setahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rofik beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh. Kurang lebih berjarak 50 meter. Rumah itu sendiri, hanya Mbak Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki rumah, hawa aneh terasa. Yah, kok perasaanku gak enak ya? Rumah sih bagus, tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu, ucap Fitri istri Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, itu cuma perasaanmu saja, ayo masuk, ucapnya. Tak terasa ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Dia pandangi sekeliling tempat itu. Benar saja, di balik pohon ada seseorang yang sedang mengintip. Tak lain adalah Mbak Jainul. Yah, itu siapa? Ujar Fitri. Pak Rofik yang saat itu spontan mencari kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri. Kemudian Pak Rofik tersenyum. Oh, itu tetangga kita. Namanya Mbah Jainul. Udah jangan khawatir. Orangnya baik kok. Sebelumnya aku sudah bertemu. Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti melihat penduso atau salah satu tempat untuk menaruh kerenda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. Oh iya, besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas sudah aku rapikan dan bersihkan, kita bisa tidur di sana, kata Pak Rofik. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya, Pak Rofik berangkat ke puskesmas. Hanyalah Fitri sendiri di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbak Jainul menghampirinya. Dok, sedang bersih-bersih ya? Hampir ke rumah. Kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi, ucap Mbak Jainul. Fitri yang saat itu ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. Iya mbah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofik, ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Mbak Jainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan di dapurnya sudah bergeletakan di tanah dan ada juga yang pecah. Memang sedikit aneh,
Apa yang terjadi sungguhlah di luar akal pikiran Fitri saat itu. Mbah Jainal mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur sudah porak-poranda. Ya Allah, jauhkanlah musibah dan datangkanlah keselamatan, ucap Mbah Jainul dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu, Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu, dan ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rofik suaminya, karena melihat kondisi suami yang sangat letih dan tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Pak Rofik bukanlah tipe orang yang percaya pada gaib. Namun, setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi ketika waktu akan memasuki ba'da maghrib dan hampir subuh. Tiba-tiba terdengar lagi suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang saat itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Rofik yang saat itu tidur pulas, ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia perhatikan tiap sudut rumah itu. Aneh, mengapa seperti bukan rumahnya saat itu? Seperti asing baginya saat turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampu, namun lampu dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja, ada senter yang memang digantung pada tembok tangga. Ya, untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Dia ambil senter itu dan mulai menyorot tiap sudut ruangan. Saat dia menginjak lantai ruang bawah, dia merasa aneh karena kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Dia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba di dapur, dia mencoba menyalakan lampu lagi, tapi tetap saja tidak bisa menyala. Lampu senter tiba-tiba konslet. Tak disadari Fitri, sesuatu yang berdiri di belakangnya. Akhirnya senter menyala. Namun ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak. Ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur yang mana terlihat sosok pocongan hanya separuh badan dan bagian badannya lagi tenggelam ke bawah. Ia melihat dapur saat itu berubah menjadi lemah atau tanah. Tangan Fitri sudah gemeteran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter itu ke sudut itu. Namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. Pergi. Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya. Fitri langsung menjerit. Pak Rofik yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. Pak Rofik segera memeluknya. Istighfar sayang, istighfar. Sudah, ucap Pak Rofik. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak Rofik masih kekeh dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Dan Fitri tetap dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika tepat 3 bulan mereka tinggal di sana, hal aneh terjadi lagi. Malam itu tepat hari Kamis malam Jumat Legi. Pak Rofik dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang melihat Fitri seketika berkata, "Nanti jangan turun ke bawah sampai pagi hari, dan jangan ngasih arahan agar bisa selamat," ucap Mbah Jainul. Malam pun tiba. Pak Rofik merasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu dia rasakan mungkin penyebabnya hanya pikiran, batinnya. Memang selama ini ada sedikit masalah di puskesmas. Belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri selalu berdebat karena hal sepele. "Sayang, buatin teh dong. Tolong ya jangan manis-manis," ucap Pak Rofik. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiyakan perintah suaminya. Dia langsung pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi itu yang dia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar. Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihatnya dengan pasti karena memang saat itu kondisi di luar gelap. Akhirnya dia mengambil senter. Dia sorot senter itu keluar rumah. Ada yang berlari di balik pohon nangka. Fitri agak terkejut karena dia melihat sesosok yang bertubuh besar dan berbulu lebatlah yang berlari. Akhirnya, Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas. Takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri terkejut bukan main di saat pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu dia memegang senter. Tanpa dia sadari, teh yang dia bawa terjatuh dan pecahan beling mengenai kakinya. "Ya, tolong ya. Tolong bukakan pintu. Aku kekunci," ucap Fitri sambil mendobrak pintu. Rasanya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah lagi di kakinya. Di sudut dapur dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa. Dia mulai takut. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah itu. Fitri menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. Anak cantik, sini. Aku minta darahmu sedikit saja. Lirik sosok itu dengan mendekati Fitri.
Fitri hanya menjerit dan memukul-mukul pintu agar suaminya mendengarnya. Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. Sudah lama aku tidak makan darah. Sini anak cantik. Darah kental membuat obat laparku selama ini. Tegas sosok itu. Kemudian pintu terbuka dan Pak Rofik melihat Fitri akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Sontak Pak Rofik langsung menarik Fitri dan mengumandangkan azan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang dan benar saja. Kumandang azan ia ucapkan dan sosok itu kepanasan. Sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah itu. Suasana kemudian kembali normal kembali. Pak Rofik memeluk Fitri. Maafkan aku ya, selama ini tidak mempercayai kata-katamu, ucap Pak Rofik. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Mbah Jainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. Dulu, rumah itu ditempati sama keluarga yang garis hidupnya beruntung. Pak Saimun namanya. Dia memiliki istri yang namanya Bu Khotimah dan 4 anak yang pintar, ucap Mbah Jainul. Karena beruntung sekali hidupnya, dia sampai punya sawah dan lahan tanaman di mana-mana. Orangnya nggak pelit dan suka memberi. Petaka itu dimulai ketika dia memperkerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsinah. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik. Entah mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya, dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Khotimah dan anak-anaknya, karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsinah ini memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan tabungan Warsinah. Anaknya yang semata wayang juga nurun bapaknya, jadi anak nakal. Tidak heran jika Warsinah sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Suatu hari, Pak Samiyun niatnya cuma bercanda. Tidak ada niat serius melukai hati Warsinah saat itu. Bercanda. Pak Samiyun itu bilang, "Walah nah, seandainya kamu cantik, gak boleh kayak gini. Udah aku nikahin nah." Ucapan itu yang membuat Warsinah sakit hati kepada Pak Samiyun dan semua. Cuma bicara biasa jadi musibah hidupnya Pak Samiyun. Warsinah datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalas dendam kepada Pak Samiyun dan keluarga. Akhirnya, dia diberi sebuah bungkusan yang isinya tanah kuburan. Jadi, tanah kuburan itu ditanam di dapur sama Warsinah, tanpa sepengetahuan Pak Saimun dan keluarga. Tanah itu membawa sial untuk tempat tinggal Pak Saimun. Dulu Pak Saimun tiba-tiba usahanya bangkrut, dan tanahnya di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku mendengar beliau bertengkar sama istrinya. Dan Warsinah, setelah melakukan hal itu, kemudian berhenti dan memutuskan kerja jadi TKW. Pak Saimun dan keluarga akhirnya pindah ke kota memulai bisnis di sana. Dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Setelah itu rumah itu dipasrahkan ke kelurahan sama Pak Saimun. Dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tapi tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus. Dan untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Nak Rofik aku suruh tidur di atas saja, jangan di bawah. Karena saya khawatir tanah kuburannya ditanam di bawah. Buat jaga-jaga saja biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak kejadian itu, Pak Rofik dan Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah desa selama setahun. Jadi itu dia teman-teman, cerita horor yang diangkat dari kisah nyata yang ditulis oleh Kak Siska. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang telah ditulis oleh Kak Siska ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di ARC Horror Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.